Sistemnya sama dengan yang sebelumnya. Masing-masing mahasiswa mempresentasikan tugas yang sebelumnya sudah pernah dikasih. Jadi satu orang presentasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan dilanjutkan dengan presentasi mahasiswa berikutnya. Itu merupakan sesi pertama. Sesi kedua dilanjutkan dengan asistensi laporan. Jadi melanjutkan asistensi laporan dari yang sebelumnya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada kelompok Politeknik Bengkalis untuk mempresentasikan tugas KP-nya. Mungkin Joheri terlebih dahulu, silakan. Baik, Bu. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak, Bu? Sudah. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joheri Rizky Vicky Pratama dari kelompok KP Poltek Bengkalis akan mempresentasikan mengenai asistensi laporan yang sudah dilakukan pada sebelumnya. Baik, langsung saja. Maaf, Pak, ini salah PPT, Pak, maaf. Ya, yang lama tuh kayaknya. Iya, Pak. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan. Baik, Pak. Pada asistensi sebelumnya di bab 1, kami mendapat koreksi dari Bapak mengenai poin 1.4 mengenai metode pengumpulan data. Jadi kekurangannya di sini kami kurang menjabarkan atau kurang menjelaskan atau memberikan gambar setelah dokumentasi seperti yang Bapak bilang sebelumnya. Baik, ini hasil dari yang sudah kami koreksi, Pak. Yang pertama di sini kami metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan, Pak, seperti pengamatan cor, cara menyambungkan tulangan, pengikatan besi tulangan, hingga mengecek besi tulangan dan lain sebagainya. Seperti kita lihat pada di gambar, ini dokumentasi kami, Pak. Yang pertama itu kami belajar cara mengikat besi tulangan menggunakan kawat di pengerjaan plat lantai. Selanjutnya di sini kami ada mengecek ukuran besi tulangan serta ukuran kolom yang dikurangi dengan selimut beton. Apakah sesuai dengan gambar rencana atau tidak? Karena sewaktu kami magang di Poltek Bengkalis, tugas besar kami hanya mengecek, Pak, apakah kesesuaian gambar dengan yang ada di lapangan, begitu, Pak. Selanjutnya yaitu ada wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pembimbing di lapangan dari pihak kontraktor dan konsultan. Dan pada contoh kali ini, kami pernah bertanya kepada pembimbing kami dari konsultan, Pak, yang mengenai beberapa topik. Dan ini contohnya. Seperti waktu itu kami bertanya, apabila waktu pelaksanaan tidak sesuai perencanaan, apa solusi yang bisa diberikan? Lalu pembimbing kami menjawab, akan dilakukan diskusi dengan owner dan dilakukan perpanjangan kontrak. Kemudian kondisi di Bengkalis terkadang tidak bisa diprediksi karena kondisi tanah yang di Bengkalis begitu lunak, Pak. Jadi apabila kemudian mendapatkan masalah pada konstruksi seperti kegagalan fondasi, solusi apa yang diberikan? Lalu pembimbing kami menjawab, akan dilakukan peninjauan ulang atau pemeriksaan ulang itu, Pak, apa penyebabnya, lalu dilakukan rapat terlebih dahulu bersama pihak-pihak yang terkait pada proyek tersebut. Lalu kami bertanya, dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada anggaran apabila terjadi kegagalan
konstruksi seperti misalnya pondasi tadi, Pak. Jadi bagaimana mengenai hal tersebut? Lalu pembimbing kami menjawab, mengenai anggaran akan tetap sama seperti yang tertera pada kontrak. Tetapi untuk menanggulangi hal tersebut, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk kebutuhan perabotan seperti kursi, infokus, meja, AC, dan lain sebagainya akan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh permasalahan konstruksi. Lalu kami bertanya lagi, apakah hal tersebut diperbolehkan? Pembimbing menjawab, boleh. Yang terpenting bangunan tersebut dapat berdiri dan beroperasi terlebih dahulu. Mengenai kebutuhan di dalamnya itu bisa direncanakan kembali oleh owner. Jadi intinya di sini kata pembimbing kami, Pak, yang penting bangunannya ini jadi terlebih dahulu, Pak, berdiri terlebih dahulu. Mengenai isi di dalamnya itu bisa dinantikan. Lalu ada gambar kerja, RAB, dan data sondir yang diperoleh dari konsultan MK. Seperti yang pernah kami kirim ke Bapak sebelumnya, ke kantor waktu itu, Pak. Itu yang hanya kami dapat dari konsultan MK. Lalu ada literatur. Untuk peninjauan perhitungan menggunakan SNI 7394/2008 tentang cara perhitungan harga satuan dan SNI 032847/2002 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung dan pedoman-pedoman yang digunakan oleh perencana pada pembahasan di bab 2, Pak. Lalu ada dokumentasi berupa foto yang antara lain seperti gambar pertama itu kami melihat secara langsung bagaimana pemasangan besi plat lantai dan kami ukur kembali apakah besinya sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan gambar kerja. Lalu kami melihat ada dokumentasi tentang penyambungan tulangan kolom dari lantai 2 dan seterusnya. Lalu kami di sini mengecek kembali ukuran balok, Pak, mengenai ukuran dimensinya, dimensi ukuran balok maupun dimensi ukuran tulangannya, mengenai memakai meteran. Baik, Pak, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saudara Juheri. Sama-sama, Pak. Sudah sampaikan presentasinya. Ya, mungkin dalam konteks ini saya tidak adakan pertanyaan ya. Saya tidak adakan pertanyaan. Saya ingin memberikan semacam informasi dari masalah. Tadi disampaikan ada beberapa masalah yang terjadi dan mungkin kita tidak mengkritisi. Jadi apa yang mereka lakukan silakan. Jadi mungkin kita ada pandangan kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita tidak akan mengkaitkan dengan apa yang terjadi di proyek itu. Jadi kita berandai-andai ya, jika ada suatu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan struktur dianggap tidak memenuhi persyaratan, ya anggapan itu ya tentu tidak bisa langsung serta-merta aja mengatakan bahwa oh ini struktur tidak aman. Ya tentu diadakan evaluasi oleh suatu tim ataupun konsultan pengawas yang mengadakan evaluasi bahwa ini tidak aman, ya tidak aman. Kemudian tadi kan ada cerita bahwa tidak aman akan dari anggaran lain-lainnya. Ya saya mungkin cerita secara umum aja. Jadi kita tidak tertuju kepada proyek ini. Nah, kalau ada sesuatu kesalahan struktur, tentu timbul pertanyaan dulu ya. Timbul pertanyaan, apakah itu desainnya yang keliru? Yang pertama. Yang kedua, ya, apakah pelaksanaannya yang keliru? Jadi kalau misalkan kalau desain seperti ini kalau dikerjakan, ya dia akan menyebabkan bahwa bangunan akan diperkirakan akan tidak aman, tidak kuat.
maka itu perlu diadakan review desain, redesign, ya, review desain. Atau sesuatu yang desainnya sudah bagus, ketika dalam pelaksanaan pekerjaan ada kekeliruan sehingga menimbulkan masalah. Nah, hal-hal gitu tentu ada konsekuensinya ya. Ya, konsekuensinya kalau memang itu ada kesalahan dari perencanaan, ya perencanalah nanti akan memberikan semacam kontribusinya bahwa ini ada kekeliruan sehingga kalau memang mengakibatkan terjadi akan terjadi penambahan biaya, itu harus dibahas ya, porsi siapa yang bertanggung jawab untuk menambah biaya itu, ya tentu ya, satu kesalahan tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain. Misalkan gini, kesalahan dari pihak mana, pihak itulah yang mencarikan jalan keluarnya dan bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kesalahan suatu pihak ditanggung oleh proyek. Ya, proyek kan tidak salah, kecuali kesalahan di pihak ownernya. Tentu owner yang bertanggung jawab. Jadi tergantung kesalahannya di mana. Jadi tidak sesimpel itu ya, nanti kita adakan aja penambahan biaya di sini, kemudian kurangi di mana. Ya, itu kalau kita cerita normalnya ya. Ya, normalnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian kalau terjadi CCO di suatu proyek, terjadi tambah kurang, itu ada aturan mainnya aja. Ada aturan mainnya. Saya minta malah ini saya jadikan PR Juhri ya, bahwa maksimum kalau ada kerjaan tambah itu berapa persen menurut aturan mana, itu ada aturannya. Kalau tidak salah itu ya, apakah sampai sekarang masih berlaku ya, untuk proyek pemerintah maksimum penambahan biaya itu 10%, katakan gitu ya. Dan itu berdasarkan aturan apa? Itu. Nanti itu jadikan PR, boleh nanti ditambahkan di laporannya ya, kalau ada penambahan biaya boleh ya secara aturan tambah berapa persen ya. Ya tentu biasanya penambahan itu bisa terjadi karena kalau yang normalnya ya bisa kan fungsi, karena ini fungsinya tidak, ruangan ternyata kurang besar oleh pihak user, kurang memenuhi, maka itu diadakan perubahan ruangan dengan menambah biaya tidak melebihi sekian persen, mungkin gitu. Jadi hal-hal yang normal ya, bukan ada hal-hal karena kesalahan pihak tertentu. Nah, kemudian mengenai perpanjangan kontrak ya, dalam RKS ataupun dalam kontrak itu ada mekanismenya. Jadi kapan boleh diperpanjang, kapan tidak. Jadi bisa diperpanjang kalau mungkin karena cuaca itu kan di luar kekuasaannya kontraktor atau konsultan pengawas ya, sehingga itu boleh. Yang kedua, mungkin kalau terjadi perubahan pekerjaan, itu boleh juga perubahan kerja karena kerjaan lebih banyak sehingga terjadi penambahan waktu ya. Yang ketiga, kemungkinan juga karena sesuatu hal material tertentu ya tidak bisa disuplai ya, atau material yang di spesifikasi teknik itu memang dalam kondisi tidak ada inden dan tidak dapat diganti dengan tipe lain ya, terpaksa harus menunggu, mungkin terjadi penambahan waktu. Dan penambahan waktu itu juga tidak serta-merta ya, kalau semata-mata karena keterlambatan, tentu tidak langsung. Dia ada tahapan-tahapannya, di MK ada tahapan-tahapannya. Keterlambatan sekian persen itu sudah wajib si konsultan pengawas memberitahu ya, mengajak meeting, kita sudah terlambat loh sekian persen.
Itu ada kategori-kategorinya. Ya, terlambat, apa way out-nya? Jalan keluarnya apa? Tindakan apa yang mau kita lakukan? Apakah kerja lembur? Apakah perlu menambah tenaga kerja? Ya, itulah apakah merubah metode pelaksanaan pekerjaan. Itu diadakan upaya-upaya, ya, harusnya ya, sebelum sampai ke penambah waktu, diadakan upaya-upaya. Jadi untuk mengontrolnya, itu dia keterlambatan sudah berapa persen. Nah, ada keterlambatan sampai sekian persen, ya, saya juga tidak hafal, nanti dicari, ya. Apakah 20%, apakah 30%, dikatakan one prestasi. Jadi, bahkan ada aturannya, kalau one prestasi sampai sekian persen, itu bisa diadakan pemutusan kontrak. Jadi tidak begitu simpel ya. Terlambat ya perpanjang gitu. Tergantung kesalahannya apa. Kalau murni kesalahan daripada pelaksana, itu bisa diadakan pemutusan kontrak dan diganti dengan kontraktor lain. Mungkin kita dalam melaksanakan kerja praktik lapangan, ya perlulah ya bahwa aturan-aturan itu dipahami. Kemudian aturan itu dari mana? Ya, dari mana aturan mainnya? Jadi yang saya ceritakan itu sesuai dengan persentase Juheri, ya, mengenai one prestasi kapan, kalau terjadi one prestasi mau diapakan, itu saya jadikan tugas tambahan buat Juheri, karena saya tidak ada pertanyaan, saya hanya memberikan tugas tambahan. Ya, ya, sebelum ke Bu Ririn lagi, orang kedua yang presentasi Juheri, ada nggak yang mau kita diskusikan? Ya, mau kita diskusikan oleh kelompok lain yang ikut dalam apa ini, ya, Google Meeting ini, silakan, ya, silakan kalau ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Pak, maaf Pak, saya boleh bertanya Pak? Boleh. Saya yang mengenai one prestasi tadi, saya masih kurang mudeng Pak. Itu gimana tadi Pak? Maaf Pak. Ada kategori, kalau keterlambatan sudah mencapai sekian puluh persen, saya tidak hafal ya, itu yang saya suruh cari. 20% atau berapa puluh persen keterlambatan. Itu udah one prestasi. Ya, coba cari di referensi-referensi, ya, nanti selesai presentasi ini boleh tuh cari one prestasi maksudnya apa dan kapan akan terjadi, penyebabnya apa, ya, penyebabnya apa. Ya. Oh, baik Pak. Ini tugasnya dimasukkan di bab 1 atau di bab khusus gitu Pak, di bab tentu di bab itu ya, manajemen ya, nanti di manajemen, ya. Di manajemen Pak? Iya, dimasukkan di manajemen ya. Jadi justru di dalam kerja praktek, di dalam diskusi-diskusi ini, ya kita perlu aturan-aturan main seperti apa. Ya, disitulah dengan diskusi kita ini jadinya berkembang, ya, jadinya berkembang. Jadi itu yang kita katakan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat di lapangan. Jadi mungkin saja mekanisme di proyek ini sudah benar. Yang menyampaikan karena mereka kurang tahu, dia sampaikan apa adanya, bisa terjadi. Jadi kita tidak ada urusan dengan pihak-pihak proyek kan, ya bisa jadi. Ya, atau yang menyampaikan bukan orang yang tepat, ya dia bukan orang manajemen, dia cerita manajemen, sehingga nanti yang dia sampaikan keliru. Ya, jadi kita jangan sampai kita ada kritisi terhadap proyek-proyek yang ada. Maka itu ya, lebih baik kita sekedar pengetahuan boleh, ya. Ya, belum tentu yang ditempatkan di lapangan, pengawas lapangan, dia bisa memahami. Mungkin yang project manajernya ada direktur, ya, yang mereka maksud berbeda dengan di lapangan. Di lapangan tentu
sebatas pengetahuan dia yang dia ceritakan, sehingga dia bisa memberikan masukan yang berbeda dengan yang ada. Nah, itu kita tidak boleh dijadikan materi, karena itu kemungkinan pelaksananya tidak seperti itu, tapi human error yang menjelaskan itu tidak bisa menjelaskan, ya. Jadi kita dari sisi ilmu pengetahuan aja yang kita ambil. Jadi kalau ada kasus seperti ini, seandainya ada, ya kita antisipasinya seperti apa, ya seandainya ada, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kita mengerjakan laporan KP diskusi ini dengan praduga tidak bersalah, ya, praduga tidak bersalah aja. Ya. Tapi dijadikan materi bila ada kasus seperti ini, antisipasinya seperti apa. Nah, itu yang saya harapkan dari diskusi kita ini. Ya, Bu Rin, silakan kalau apa. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi kedua. Erian atau Hari? Rian aja Bu. Iya, oke, silakan. Baik, izin share Bu ya. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum. Belum. Tunggu. Udah kelihatan Pak PPT-nya? Kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan laporan KP yang bagian bab 2. Bagian pertama, di sini kemarin Bapak menyuruh perbaikan tentang yang dasar-dasar perencanaan. Untuk yang pertama yaitu Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de Univerengheidswet Eienaaming van Openbaar Werk atau biasa disebut dengan AV 1941. Artinya, syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia yang diatur dalam pasal 1601 huruf B KUH Perdata yang berbunyi perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu Peraturan Beton Bertulang Indonesia atau PBI 1971. Peraturan ini memuat syarat-syarat minimum untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton bertulang yang dicor di tempat maupun dibuat sebelumnya atau beton pracetak dan tidak berlaku untuk konstruksi beton pratekan dan beton ringan. Yang ketiga yaitu Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung atau SKBI 1987. Pedoman ini bertujuan agar ketahanan gempa suatu struktur bangunan gedung dapat berfungsi membatasi kerusakan gedung akibat beban gempa.
beban gempa sedang sesuai dengan ketentuan pasal 4.1.3 sehingga masih dapat diperbaiki secara ekonomis dan menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat beban gempa kuat sesuai ketentuan pasal 4.1.4. Selanjutnya, persyaratan umum tentang pelaksanaan instalasi listrik atau PUIL 2000. PUIL 2000 merupakan hasil revisi dari PUIL 1987. PUIL 2000 berlaku untuk instalasi listrik dalam bangunan dan sekitarnya untuk tegangan rendah sampai 1000 volt dan 1500 volt. PUIL 2000 ini diharapkan dapat memenuhi keperluan pada ahli dan teknis dalam melaksanakan tugasnya sebagai perancang, pelaksana, pemilik instalasi listrik, dan para inspektor instalasi listrik. Selanjutnya, tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Tata cara ini meliputi persyaratan umum serta ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan gedung atau struktur bangunan lain yang mempunyai kesamaan karakter dengan struktur bangunan gedung. Selanjutnya yaitu Peraturan Semen Portland Indonesia atau biasa disebut dengan NI 08. Kriteria semen Portland yang digunakan adalah semen Portland harus memenuhi mutu yang diisyaratkan dalam NI 8 1971 dan SII 00381 yang meliputi kehalusan butir dengan pengikatan awal paling cepat 1 jam untuk memberi kesempatan pengolahan dan pengecoran. Adukan mempunyai sifat kekal bentuk, kekuatan adukan dan suasana kimia. Selanjutnya yaitu Peraturan Bata Merah sebagai bahan bangunan atau biasa disebut dengan NI 10 yang diterbitkan pada tahun 1984. Menyatakan bahwa dimensi panjang, lebar, dan tebal dari bata merah ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian antara pembeli dan penjual. Namun demikian, pada standar tersebut juga dikatakan bahwa bata merah standar yang digunakan untuk pengujian adalah bata merah dengan dimensi panjang, lebar dan tebal berturut-turut 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm. Selanjutnya yaitu Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. Macam-macam pembebanan yang direncanakan dan perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadi antara lain beban mati, beban hidup, beban angin, beban air hujan, dan beban gempa. Selanjutnya, Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983. Peraturan ini memuat syarat-syarat minimum untuk perencanaan bangunan-bangunan yang disebut dalam bagian 1 bab 3 Peraturan Bangunan Nasional 1974. Peraturan Pengecatan atau biasa disebut dengan NI 2. Peraturan ini mencakup ketentuan atau syarat-syarat pembayaran, pengiriman, penyimpanan, pemasangan untuk pekerja, material, dan peralatan. Yang terakhir yaitu peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh jawatan atau instansi pemerintah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Erian, ya, Saudara Erian, terima kasih sudah menyampaikan presentasenya. Jadi sama dengan Saudara Juheri tadi, saya akan tanggapi, kemudian nanti akan kita lengkapi ya, Nah, dari tadi membahas masalah aturan-aturan, kode-kode yang berlaku, baik itu peraturan beton, peraturan pembebanan, peraturan material, semen, bata merah, kemudian peraturan baja profil, peraturan umum listrik, ya, instalasi listrik, dan lain-lainnya, ada standar industri. Nah,
kita sebagai orang teknik sipil, ya, saya lihat yang pertama, kalau aturan puilnya malah sudah 2000, ya, puilnya sudah sudah 2000, malah puil yang paling tinggi di sini, ya, yang terbaru, harusnya kan tidak ya, harusnya sebagai mahasiswa teknik sipil, ton itu yang terbaru baru SKSNI T15 1991 03 tahun, ya, tahunnya 1991. Nah, ini udah ketinggalan berapa puluh tahun. Kita banyak menggunakan SNI setelah itu, dari SNI yang dikatakan SNI terbaru itu kodenya kan 2847, ya, nanti dicari yang 2847. Mulai dari 2002, 2013, yang baru-baru ini 2019. Nah, jadi itu dicantumkan. Saya juga tidak yakin ya bahwa si konsultan perencananya, kriteria perencana yang dia pakai itu masih SKSNI T15 1991 03. Saya kurang yakin, ya, karena kita sudah mempunyai serangkaian, sudah banyak peraturan-peraturan beton baru. Kenapa masih menggunakan peraturan yang begitu tua, ya? Itu satu. Nah, terus mengenai peraturan baja, ini lebih tua lagi nih. PPBI 1184. Peraturan baja yang terbaru, ya, itu sudah sampai 2017. Ya, 84. Wah, itu berpuluh-puluh tahun yang lewat, ya, yang lalu. Jadi itu udah harusnya peraturan-peraturan ini kalau sekedar di-record ya silakan. Tapi sudah pemakaiannya sudah ditinggalin, sudah diganti dengan peraturan-peraturan baru, ya, yang peraturan baja. Dan untuk Bengkalis itu kan tanah rawa ya. Iya. Iya, tanah rawa. Sebaiknya ya andanya cari juga peraturan geoteknik. Kalau nggak salah ya peraturan geoteknik SNI yang terbaru itu 2017, kode itu ya 1726 atau 1727. Ya, dia ada yang salah satu yang peraturan geoteknik dan ada peraturan pembebanan, ya, entah 1726 atau 1727, coba dicari. Peraturan pembebanan juga gitu. Di sini yang terbaru peraturan pembebanan tadi disampaikan berapa ya tadi ya? TNI sama peraturan ya bahkan tidak nampak ya. Dia dimulai dari PMI 1970 dan yang terbaru tuh 2013 ya. Di sini tidak nampak peraturan pembebanan. Padahal itu kriteria perencana ya berdasarkan aturan-aturan itu. Ya. Dari PMI 1970, dari PPIUG. Ya, kemudian yang terakhir kalau nggak salah ya 2013 itu yang saya bilang 1726 atau 1727 itu. Ya. Itu mengenai peraturan-peraturan. Nah, tadi ada sedikit disinggung bahwa ini cukup menarik. Kita adakan perbandingan peraturan mengenai bahan bangunan 1982 ada dicantumkan mengenai ukuran bata merahnya itu ukuran sekian kali sekian, berapa panjang, berapa lebar, berapa tebal. Ini harusnya diadakan sedikit pembahasan kondisi sekarang ya untuk bata merah kalau di kabupaten atau di kota Bengkalis itu ukuran berapa dibandingkan dengan peraturan yang ada, ya ukurannya berapa. Jadi ada hal-hal yang peraturan bahan bangunan, apakah bahan bangunannya masih sama? Itu 240, 115 dan 52 tadi ya. Saya baca di PPT-nya itu. Ya. Seperti itu. Ya. Apakah masih 240, 24 cm? Kan panjang sekali. Di Pekanbaru
boleh diadakan perbandingan beberapa di Bengkalis, Pekanbaru, boleh. Pekanbaru kalau nggak salah cuma 20 ya. Nah, coba didata. Jadi begitu kita mengadakan kerja praktek, kita sudah mengenal material-materialnya. Apakah material itu masih sesuai dengan peraturan yang ada? Nah, apakah tidak ada peraturan bahan bangunan yang lebih baru yang sesuai dengan material? Jadi, apa yang dicantumkan dalam RKS, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, ini biasanya kan dicantumkan kan turun-temurun itu, ya. Bukan hanya di kampus saja mahasiswa kerjakan tugas copy paste, di project pun demikian. Wah, RKS-nya ada filenya, copy paste, ya harusnya diedit lah ya. Jangan copy paste saja, setidaknya copy, edit, paste, disesuaikanlah dengan kondisi yang ada. Jadi disitulah ya tujuan kerja praktek, kita melihat segala sesuatu, ya, aturan-aturan, spesifikasi teknis yang digunakan, ya, apakah sesuai dengan aturan-aturan main yang ada, ya, apakah sesuai dengan pengetahuan yang kita dapat di kampus, ya. Kalau yang mana sesuai, mana yang tidak sesuai itu karena apa? Karena dasar peraturannya masih peraturan lama, belum ada peraturan baru. Nah, itulah nanti kalau di RKS tidak dibuat syarat-syarat khusus, ya, bahwa katakanlah ya, bata merah panjangnya 200 mili. Kalau ikuti peraturan bahan bangunan, tentu ditolak karena peraturan bahan bangunan panjangnya 240. Sedangkan yang datang 200, tapi material yang ada ya memang 200, tidak ada material yang 240. Nah, itu kalau terjadi seperti itu bagaimana? Ya kan? Tentu di rencana kerja dan syarat itu ya perlu diadakan di unwising diadakan risalah, atau mungkin di RKS itu sendiri ada bab khusus, ya. Itu secara khusus mengatakan bahwa khusus untuk bata merah yang digunakan adalah bata merah, ya, bata merah berukuran sekian kali sekian kali sekian. Itu dia. Ya, itu tambahan saya untuk Erian. Ya, coba dicari tahu data itu, nanti ditambahkan ke apa nama laporannya, ya, tambahin ke laporannya. Ya. Pak, nanti dicantumkan di bab yang ini ya, Pak? Sesuai dengan bab masing-masing nanti. Boleh kalau lebih detail, informasinya banyak di bab alat dan bahan ditambahkan. Tapi di situ ada sedikit ulasan mengenai berdasarkan peraturan pembebanan peraturan bahan bangunan Indonesia tahun PUBI 1982 yang ada ukurannya gini, kondisinya ada ini, itu sudah dinyatakan di RKS di bab khusus. Ya, apakah sudah ada perbaikan di RKS-nya atau belum ada, kan gitu, ya. Jadi kita selesai kerja praktek, kita sudah secara komprehensif bisa memahami apa yang terjadi di proyek-proyek ini, ya. Ya, ada yang mau kita diskusikan yang persentase saudara Erian? Perkenalkan, nama saya Hari Prima Putra. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu struktur organisasi pada proyek gedung kuliah terpadu di Politeknik Negeri Bengkalis. Struktur organisasi adalah sebuah hubungan organisir antar sekelompok orang yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Organisasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi umum dan struktur organisasi proyek di lapangan. Struktur organisasi ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan mutu pekerjaan dan kualitas yang benar urutan pekerjaan. Adapun struktur organisasi proyek di lapangan PT Putra Sakti Sampurna pada proyek bangunan gedung kuliah terpadu di Politeknik Negeri Bengkalis ini ialah sebagai berikut. Ini adalah struktur organisasinya. Yang pertama yaitu Project Manager. Project Manager secara umum adalah
orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarahkan pada strategi pengelolaan proyek, di mana tujuan utamanya itu untuk mencapai tujuan proyek. Project manager pada pekerjaan konstruksi adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi tertentu. Adapun kompetensinya itu, yang pertama itu knowledge, yaitu pengelolaan proyek manager akan proyek manajemen. Yang kedua itu performance, yaitu terkait dengan kinerja dan prestasi apa yang proyek manager mampu berikan untuk proyek manajemen yang sedang diemban. Yang ketiga yaitu personal, yaitu bagaimana perilaku seorang proyek manager dalam melaksanakan proyek atau aktivitas terkait yang mencakup attitude, karakter, dan kepemimpinan. Nah, berikut adalah salah satu contoh pekerjaan dari proyek manager di lapangan, yaitu membuat rencana proyek yang mana sebelum memasuki proses eksekusi, membuat perencanaan detail untuk sebuah proyek harus dilakukan mulai dari menentukan budget, timeline, sumber daya, hingga tujuan yang ingin dicapai. Semua hal ini dilakukan dan dipimpin oleh proyek manager. Yang kedua yaitu HSE atau Health, Safety, and Environment, atau dikenal dengan nama K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Itu bagian yang melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, kemudian keamanan seseorang dalam kerja dan lingkungan. Adapun tugas dan tanggung jawab HSE yaitu yang pertama menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3. Yang kedua yaitu HSE manager harus memastikan bahwa perusahaan secara efektif melaksanakan program K3. Yang ketiga, tujuan utama pelaksanaan semua program K3 dalam perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sistem K3 bekerja dengan baik. Untuk pekerjaan K3 di lapangan yaitu seperti safety patrol yang mana tugasnya itu mencatat hal-hal yang memiliki resiko di lapangan dan mengecek kondisi di lapangan apakah para pekerja memakai peralatan K3 yang lengkap seperti helm proyek, sepatu lapangan, dan lain sebagainya. Jika tidak lengkap, maka safety supervisor berwenang menegur dan membuat instruksi langsung kepada kepala pelaksana yang mengandung bahaya terhadap keselamatan pekerja. Yang ketiga yaitu ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini merupakan seseorang yang secara umum bertanggung jawab pada penyusunan anggaran, bukuan, dan laporan keuangan. Contoh pekerjaannya yaitu yang pertama membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman, penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran. Yang kedua, menyusun laporan keuangan harian, mingguan, maupun bulanan. Yang ketiga yaitu mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran, mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban, dan membuat catatan transaksi kas. Yang keempat yaitu mengelola kredit dengan mengatur tagihan-tagihannya. Yang keempat yaitu manajer teknik elektrikal. Contoh pekerjaan dari manajer teknik elektrikal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanggung jawab teknis tertinggi pelaksana, pendalian, dan pengawasan pekerjaan elektrikal di lapangan. Yang kedua, mewakili tim leader dalam rapat-rapat koordinasi mingguan di bidang elektrikal di lapangan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pekerjaan elektrikal yang dilakukan oleh inspektur atau pengawas elektrikal. Keempat, yaitu merencanakan atau melaksanakan mengawasi pekerjaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Yang kelima, yaitu manajer teknik arsitektur. Manajer teknik arsitektur yaitu merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi aktivitas di seputar bidang arsitektur dan teknik. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pada bidangnya, mendukung dan memberi input desain arsitek, memecahkan problem desain, membuat gambar skematik sistem struktur yang akan digunakan. Contoh pekerjaan teknik arsitektur di lapangan adalah mengarahkan, mengulas, dan menyetujui perubahan desain proyek, menyajikan dan menjelaskan proposal laporan kepada klien. Yang keenam ada manajer teknik struktur. Contoh pekerjaan manajer teknik struktur yaitu yang pertama, pengendalian rencana desain struktur dalam konstruksi. Yang kedua, menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh konsultan. Yang ketiga, membuat perhitungan struktur yang sudah diberikan oleh pihak konsultan. Yang keempat, bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas implementasi di lapangan untuk bidang struktur bangunan. Yang ketujuh, drafter. Juru gambar teknik atau biasa disebut drafter adalah pekerjaan yang bertanggung jawab untuk membuat gambar teknik suatu bangunan atau rancangan lainnya. Tugas dari drafter yaitu membuat kerangka umum atau konsep rencana gambar dan pengembangan desainnya. Yang kedua, melakukan analisa yang berkenaan dengan perencanaan teknis, arsitek, gedung, atau bangunan. Yang ketiga yaitu melakukan tahap konsultasi dengan owner atau instansi terkait dengan proyek. Untuk pekerjaan drafter di lapangan adalah
menggunakan dan mengoperasikan software program CID untuk menghasilkan berbagai desain, bentuk, dan gambar untuk pelaksanaan shop drawing, membuat gambar sesuai kondisi di lapangan, dan membuat gambar akhir build drawing. Yang ke-8 yaitu surveyor. Surveyor mempunyai berbagai tugas dalam pembangunan sebuah konstruksi. Secara umum, pekerjaan surveyor adalah berhubungan dengan pengukuran bangunan. Untuk pekerjaan surveyor di lapangan yaitu pertama, melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran di antara pengukuran topografi lapangan dan penentuan koordinat bangunan. Yang kedua, menentukan titik elevasi, kedalaman galian fondasi serta lantai basement agar proses galian dan urugan tanah sesuai dengan perencanaan konstruksi. Ketiga yaitu membuat titik as bangunan sesuai dengan jarak dan sudut datar yang telah dihitung untuk mencari titik tiang profil. Yang keempat, mengkoordinir dan mengawasi penggunaan alat-alat ukur. Yang kesembilan yaitu quality control, merupakan penanggung jawab dalam pengendalian mutu pelaksanaan proyek. Untuk pekerjaan dari quality control yaitu melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan atau material yang digunakan. Kedua, melaksanakan pengujian terhadap hasil pekerjaan di lapangan ataupun di laboratorium. Yang ketiga, memeriksa kualitas bahan material yang akan digunakan agar sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di dalam dokumen proyek. Yang keempat, memeriksa semua data tentang kendali mutu terhadap bahan material yang digunakan. Yang ke-10 yaitu logistik. Secara umum, tugas dari staf logistik adalah melakukan pendatangan barang atau bahan material, penyimpanan dan penyaluran material atau alat proyek ke bagian pelaksana lapangan. Contoh pekerjaan dari logistik yaitu yang pertama, mencari dan mensurvei data jumlah bahan material beserta harganya dari beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih yang terbaik dan memenuhi standar dan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. Kedua, menandai label atau keterangan pada bahan material atau alat konstruksi yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan akibat tertukar dengan bahan material atau proyek lain. Yang ketiga, menentukan lokasi penyimpanan atau gudang bahan material konstruksi. Yang keempat yaitu melakukan catatan keluar masuknya barang serta bertanggung jawab atas ketersediaan bahan material yang dibutuhkan. Yang ke-11 yaitu administrasi. Secara umum, tugas dari administrasi adalah melakukan tata kelola administrasi pada proyek. Untuk pekerjaannya yaitu melakukan proses data entry, data yang dimasukkan adalah data yang berkaitan dengan segala hal dalam proyek. Lalu melakukan sesi dokumentasi, menjaga dan mengecek inventory kantor supaya tidak terjadi kesalahan dan kehilangan. Membuat surat jalan untuk menerima segala kendaraan yang masuk ke dalam proyek. Membuat data absensi dan lembur, membuat laporan mingguan atau bulanan, dan yang terakhir, rapikan dokumen dan buat salinan dari tiap dokumen yang ada agar tidak berpotensi kehilangan data yang dimiliki. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, oke, itu aja Saudara Hari Prima Putra. Ya, Pak. Ya, langsung saya tanggapi di organisasi set manajernya tidak ada ya di situ. Set manager. Tadi project manager langsung Iya, Pak. ke komponen-komponennya ya. Ya, Pak. Oke, jadi yang pertama, kalau organisasinya seperti ini, coba dicari referensinya di manajemen project, itu tipe organisasi seperti apa? Kan di mata kuliah MK dia akan ada tipe-tipenya. Jadi yang ini mendekati tipe apa? Itu dicari oleh Saudara Hari ya. Dicari ini tipe organisasi tidak ada site manager. Ya, biasanya ada juga tipe yang project manager, site manager itu pada masing-masing project. Dia punya project ABC, ya ABC dan D, katakan gitu. Jadi site manajernya bisa 4 kalau sampai ke D. Jadi project manajernya 1. Jadi lebih yang biasa on-site, yang berada di tempat terus, site manager. Karena project manager itu bisa menangani lebih dari 1 project. Nah, tipe seperti ini dikategorikan ke tipe struktur organisasi seperti apa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya minta tidak dicampur aduk ya. Organisasi proyek ini untuk kontraktor, konsultan, ya, atau MK gitu. Nah, kalau ini kayaknya untuk itu ya, kontraktor ya.
Hari. Ya, Iya, Pak. iya kan? Nah, kalau organisasi kontraktor, ya, ya tentu saya kritisi, ya, karena manajer teknik arsitek di sana katanya mendesain, desain apanya? Ya, bukankah desainnya sudah ada? Kalau kontraktor itu lebih ke pelaksanaan. Nah, di situ dikatakan mendesain, menghitung secara konstruksi pada proses perencanaan dan proses pelaksanaan. Si arsitek kontraktor tidak mengikuti proses perencanaan. Ya maka itu mungkin kalau mengutip di sini jangan dicampur aduk, ya. Porsi kontraktor seperti apa, organisasi perencana seperti apa, struktur organisasi untuk pengawas seperti apa atau MK. Jadi ini tugasnya si konsultan perencana dikerjakan oleh kontraktor, kan menjadi tidak benar ya. Nah, nanti ini coba ditinjau lagi. Terus tadi saya ada catatan saya juga manajer teknik struktur. Kalau di kontraktor ya baik struktur maupun arsitektur mereka lebih ke metode pelaksanaannya. Jadi arsitektur itu dia mempelajari materialnya apa, spesifikasi teknisnya apa untuk arsitektur, metode pelaksanaannya seperti apa. Dia bisa mengajukan usulan-usulan ya mengenai metode pelaksanaan. Atau kalau seandainya ada, dia bisa mengadakan usulan pergantian material dengan spek yang sama. Nah, itulah tugas mereka sesuai dengan bidang masing-masing. Ya. Nah, manajer struktur, teknik struktur, di sini menganalisa struktur yang sudah diberikan oleh konsultan. Banyak ya dianalisa. Jadi kontraktor dominannya adalah pelaksanaan, bukan analisis. Ya, kecuali kalau ada perubahan desain atau dikatakan value engineering VE yang ditunjuk, mungkin ada ahlinya bisa. Kalau dulu ya itu peraturan tahun-tahun berapa yang mengadakan VE bisa dari kontraktor bisa dari konsultan gitu. Tapi kalau memang dalam struktur organisasi dia tidak ada mengenai analisis ya. Analisis itu boleh kalau ada hal-hal yang dia curigai, loh ini balok bentangnya besar, kenapa kecil? Tapi itu sebenarnya dia menggunakan penampang balok yang kecil, sebenarnya juga nggak serta-merta dia tugas dia bukan menganalisis, tugas dia mengajukan. Iya, mengajukan ke forum, ke pihak yang berkompeten, bahwa ini balon ini kecil ini, kuat tidak ini? Ya, apakah tidak berbahaya? Dia diajukan. Nah, kalau dia nantinya lebih lanjut dia menganalisis, tapi yang akan review ulang ya dari konsultan perencana sama konsultan pengawas gitu. Jadi bukannya pihak pelaksana lebih dominan ke pelaksanaan dan dia bisa mengajukan sesuatu yang dia menganggap tidak memenuhi syarat, itu boleh diajukan. Nah, bahkan di butir C dikatakan di sini membuat perhitungan struktur yang sudah diberikan oleh konsultan ya. Cobalah ini ditinjau lagi apakah iya si kontraktor membuat perhitungan struktur, ya kan? Apakah iya seperti itu? Yang dia kerjakan yang bukan tugas dia. Nah, itu jadi coba jangan dicampur aduk struktur organisasi, komponen struktur organisasi yang ada di kontraktor atau di konsultan atau di rencana. Mereka punya peran ya, punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan yang dari yang dipaparkan saudara Hari Prima Putra.
Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cukup jelas yang saya sampaikan. Ya. Dengan nanti dilengkapi apa yang saya sampaikan. Jadi saya sudah bahwa bab 1, 2, 3 ya kita anggap sudah selesai dan diterima ya, bab 1, 2, 3. Jadi tinggal dilengkapi aja apa yang saya minta tadi itu ya. Kalau ada tambahan-tambahan penjelasan ya juga silakan ditambah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya kira ke ini ya. Ke bab 4, 5 dan 6 lagi ya. Iya, Pak. Ya, bab 4, 5 dan 6. Jadi kita sekali 3 bab. Jadi supaya cepat. Nah, bab 4 mengenai apa ya bab 4 ini? Ya, material. Ya. Jadi siapa nanti yang bab 4 yang mau presentasikan di pertemuan berikut yang bab 4? Siapa salah satunya? Juheri, Erian, Hari. Bisa dibagi sekarang? Yang mau nanti presentasikan bab 4. Maaf Pak, sesuai urutan yang sebelumnya aja Pak, yang presentasi kalau bisa. Juheri, Erian, habis itu Hari. Oke, ya. Juheri ya. Ya Pak. Nah, di bab 4 itu cerita material, peralatan dan kerja. Mungkin pertanyaan saya, apakah sudah ada daftar peralatan di sini yang digunakan, yang disajikan di sini? Memang saya nampak ini banyak kali peralatan, tapi belum disusun dalam bentuk tabel ya. Daftar peralatan, jenis peralatannya apa, ya, tipenya apa, mereknya apa, kuantitinya, jumlahnya berapa unit dan fungsinya apa. Coba dibuat suatu tabel, ya, dibuat suatu tabel, dilampirkan di sini. Ya, tolong dicatat, Juheri ya. Nanti dibuat tabel. Ini kan peralatannya banyak sekali nih. Ya. Iya Pak. Nah, khusus untuk peralatan dibuat nama peralatan, nomor nama peralatan, ya, tipenya apa, ya, apakah ada tipe 1, tipe 2 ya, tipenya. Kemudian kalau ada mereknya, di mana tidak ada dibuat spasi aja nanti ya, kalau yang tidak ada. Kemudian nanti kuantitinya, jumlahnya berapa banyak dan fungsi. Jadi kita ingin mengetahui peralatan sekalian fungsi, ditabelkan aja. Jadi dari uraian semacam ini, sebanyak ini kan uraiannya sudah ada, cuma belum ditabelkan. Kalau ditabelkan saya hanya baca satu tabel. Tetapi kalau belum ditabelkan, ya ini peralatan ada drop hammer ya. Saya mesti membaca berapa nih? 25 halaman. Nah, kan banyak sekali kan? Oh, Bapak nanti berarti tabelnya nanti ditaruh di bagian lampiran aja Pak, atau dimasukkan di bab 4? Di bab 4 aja. Di bab 4 nanti kira-kira tepatnya di mana? Ya, adapun rangkuman peralatan yang digunakan adalah ini kan sesuai dengan tabel. Sesuai dengan tabel di bawah ini. Nah, gitu ya. Nah, tadi yang mengenai peralatan, tentu ini lagi yang mengenai bahan. Ya, mengenai bahan saya material. Saya lebih ke ini. Lebih dominan ke sini. Tiang pancang mutu beton K400 itu apa dipakai karena disajikan di sini. Saudara Juheri, dia menggunakan tiang pancang mutu beton K400, kemudian menggunakan bor pile mutu beton K300. Dua-duanya dipakai ya? Yang kami dapatkan dari dari kontraktornya begitu Pak, dari konsultannya Pak. Untuk pelaksanaan sendiri kami
Untuk pelaksanaan sendiri kami tidak melihat secara langsung itu, Pak. Kayaknya jawabannya bukan seperti itu loh. Anda KP di proyek yang bersangkutan, Anda kan sudah punya dokumentasi, Anda kan tadi kan sistem wawancara, sistem lain kan sudah ada. Kalau memang apakah benar menggunakan dua tipe tiang pondasi tiang di sini atau tidak? Ya kenapa dicantumkan gitu? Kalau tidak, ya di sini pada proyek ini menggunakan beton sebagai berikut: tiang panjang mutu beton K300, bor pile mutu beton tiang panjang mutu beton K400, bor pile mutu beton K300. Apakah benar? Beritahu aja ya. Ya, baik, Pak. Ya, ini jangan sampai berikutnya bahwa nanti saya tanya apa yang terjadi di proyeknya tidak tahu gitu. Ya, katanya KP. Jadi sini tidak harus langsung kita menyaksikan, karena anda ditempatkan di lapangan kan cukup lama ya, berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan, Pak. Ya itu udah cukup punya waktu untuk mengetahui terjadinya proses pembangunan dari awal sampai akhir apa yang terjadi gitu. Ya, jadi tidak harus pada saat saya KP sedang kerjakan apa, dalam waktu 2 bulan kan pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin satu gedung itu selesai. Dan tidak mungkin tidak mau tahu dengan yang lain. Yang saya tahu pada saat saya KP, ya salah itu. Ya, sesuai dengan judulnya ya proses pekerjaan dari awal sampai akhir kan. Ya. Ya, baik, Pak. Nah, jadi kalau nanti dia gunakan tipe apa, mungkin disajikan tiang panjang mutu K400 itu spesifikasi teknisnya seperti apa. Ya, itu dari tiang panjang mini pile atau tiang panjang full pile atau tiang panjang apa yang dia gunakan. Ya, kemudian dimensi-dimensinya seperti apa. Jadi saya titik beratkan bahan kedua ini. Bor pile juga gitu, dimensi pembersihannya seperti apa, ya. Khusus yang ini, khusus yang tiang panjang sama bor pile ini yang saya pertanyakan, ya. Jadi sesuai dengan judul. Yang ketiga, material sudah, peralatan sudah, tenaga kerja. Nah, rangkuman tenaga kerja, ya nanti disajikan, keahliannya, jumlahnya, ya. Kepala tukang, keahliannya apa? Bisa gitu. Tukang besi, ya, itu kuantitinya berapa? Tugasnya apa? Tukang batu, disusun, ini mungkin sudah ada. Saya juga ingin disajikan semacam tabel mengenai tenaga kerja, jumlahnya, ya, jumlahnya berapa banyak itu tenaga kerjanya. Ya, terus kayaknya kalau time schedule bab apa ya sebelumnya. Oke lah itu aja lah ya. Jadi sudah lengkap sana material, peralatan dan tenaga kerja. Ada 3 poin di bab 4 ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terus saudara Erian masuk ke bab 5 ya, pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan, ya. Saya sih ingin ya, coba diuraikanlah metode pelaksanaan pekerjaan secara ringkas ya. Mungkin di halaman depan boleh ya, secara ringkas mulai dari pekerjaan awal sampai pekerjaan akhir. Misalkan gini, pekerjaan awal dia dilakukan pembersihan lokasi ya. Kemudian apakah ada land clearingnya, apakah ada di sana ada bekas bangunan lama yang dibongkar, ya. Kemudian menentukan job site-nya, penempatan material, kemudian diadakan pemancangan, galian pondasi, ya. Urutan-urutan itu sampai pekerjaan selesai. Jadi urutannya seperti apa? Pondasi dulu, baru tie beam, kerjakan tie beam, baru kolom. Setelah kerjaan kolom dibuat peranca-peranca lantai 1, dibuatlah
ya, cetakan, backcasting lantai 2, kemudian pembersihan, kemudian pengecoran, kemudian kolom lantai 2 lagi, sampai pekerjaan apa lagi ke atas, atap, ya. Setelah teratap, pekerjaan dindingnya kapan dimulai? Ya, coba diadakan, buat urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara berurutan ya. Jadi bukan pekerjaan pondasi, pekerjaan cat gitu. Ya, cat kapan pekerjaan cat dilakukan? Jadi urutan itu disajikan, itu sangat bermanfaat ya. Untuk mengetahui, untuk mengontrol. Tadi kalau ke tenaga kerja bisa, kapan saya membutuhkan si tukang ya, kapan butuhkan si tukang listrik, tukang plester kapan dibutuhkan. Jadi bisa diorganisir dengan baik ya. Jadi urutan-urutan pelaksanaan pekerjaan itu ya. Pak, Jadi ini kayaknya ya, untuk metode pelaksanaan ini Pak, nanti dicantumkan di awal atau di mana gitu Pak? kayaknya sebaiknya di awal itu. Jadi secara umum metode pelaksanaan dari awal sampai akhir seperti ini urutannya ya. Baik Pak. Terus saya lihat di gambar yang tadi jawaban untuk Juheri memang ada di gambarnya ini tiang pancang nih. Di sini dikatakan pematukan tiang mini pile. Tapi apakah benar ini mini pile? Tiang pancangnya begitu besar. Kalau diskalakan atau ditarik ya gambarnya tuh, ketika sajikan gambar itu tidak proporsi dia. Kalau kita lihat lebih lebar daripada badan orang tiang pancangnya di foto 5.2. 5.2. Ini judulnya mini pile, tapi fotonya lebar sekali. Apakah fotonya ditarik jadi lebar? Yang ini khusus saya minta uraian lengkap ya untuk saudara Irian, pekerjaan pemancangan, pelaksanaan pekerjaan pemancangan. Dari hammer yang dia gunakan, bagaimana mengambil calendaringnya. Tapi tadi jangan dijawab itu ya. Waktu kami KP tidak ada, cari tahu ya. Jangan kami KP ini sudah selesai dipancang ya. Kemudian dimensi tiang pancang itu berapa? Bagaimana metode pelaksanaan pemancangan sampai mendapatkan daya dukungnya. Itu. Itulah bab 5 ya. Dan yang terakhir Saudara Hari ya, bab 6. Pak, berarti ini termasuk di bagian itu ya Pak, pekerjaan material proyek ya Pak, yang pelaksanaan pekerjaan. Oh, iya Pak. Metode pemancangan kan pelaksanaan pekerjaan itu. Iya Pak. Ya. Jadi Saudara Hari, pengawasan pengendalian proyek. Ya. Pengendalian proyek. Saya melihat gambar 6.6 itu, kenapa ya diadakan hammer test di sana? Coba Anda bisa jawab nggak? Ada fotonya. Fotonya sedang tes, hammer test itu. Saudara Hari, atau belum tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu. Fotonya didapat dari mana? Ini foto didapat dari kelompok yang sudah KP di situ Pak. Oh gitu. Jadi sebelumnya kami belum ada Pak. Iya. Oke. Jadi hammer test itu quality control juga ya, 6.2. Kemudian 6.1 di foto 6.2 itu ada pengujian SLAM. Saya minta 2 quality control ini coba dipresentasikan. Jadi kalau di sini masih kurang, ya ditambah. Di sini dikatakan ya, nilai SLAM disyaratkan 8 sampai 12. Ya, kapan menggunakan SLAM 8 di proyek itu? Ya, atau SLAM 12. Ya.
digunakan di mana. Ya, coba nanti informasi seperti ini, ya walaupun selesai KP ya, mungkin kan masih ada link ke sana ya. Ya bisa wawancara dengan pihak-pihak proyeknya, itu selamnya 8-12. Apakah iya? Di RKS 8-12? Ya. Setahu saya sih selam 12 itu masih agak sulit ya untuk pelaksanaan pekerjaan, apalagi untuk yang vokabilitasnya tinggi, ya. Itu selam bisa sampai 15-16 gitu. Nah, di sini selamnya 8-12. Apakah benar ya? Ya, apakah tidak salah ketik gitu. Dan 8-12 itu dipergunakan untuk apa-apa aja yang selam itu. Nah, itu satu, yang ya dua aja lah ya, masing-masing dua. Jadi satu lagi mengenai hammer test yang ada di foto 6.1 ini. Mekanisme pekerjaan hammer test seperti apa? Dan dicarilah hasil tesnya. Kalau hasil tesnya tidak ada, cari referensi di mana saja pengujian hammer test. Kalau melaporkan ya kaitan hammer test dengan mutu beton, apakah hammer test boleh dipakai? Apakah diizinkan oleh SNI? Hammer test itu kapan ada? Ya, apakah itu bukan peraturan lama menurut PBI? Coba dibahas. Jadi yang dicantumkan di laporan ini ya kita wajib lah ya, wajib bisa menguasainya gitu. Ya jelas, Saudara Hari. Baik, Pak. Jadi sampai bab 456 ya, 456. Ya, Jadi saya berharap dalam pertemuan berikutnya 456 selesai, tinjauan khusus nanti masing-masing mempresentasikan tinjauan khusus masing-masing nanti bab 7. Jadi bab 7 setelah ini clear, kita sudah khusus cerita bab 7. Yang terakhir bab ya. Jadi bab 7 sesuai dengan topik masing-masing. Di pertemuan berikutnya saya ingatkan miniaturnya sudah dimulai belum? Supaya nanti cepat. Jangan terlalu lama. Sudah dimulai? Ya. Coba usahakan miniatur itu dibuat yang bagus. Saya sedang membuat kecil-kecilan lah galeri. Itu saya pajang nanti itu. Saya pajang hasil kerjanya. Jangan apa? Kerja bayar hutang aja. Ya, coba diusahakan hasilnya yang bagus gitu. Nah. Maaf Pak, kami sebelumnya belum ada diberi tugas untuk apa miniatur itu Pak. Ini baru tahu. Ya, saya lebih ke objek ini, ke struktur gedung yang bersangkutan. Ya, struktur gedung yang bersangkutan. Ya. Oh iya Pak. Ya. Jadi gedungnya nampak kerangkanya, nampak apa bentuk gedungnya lah. Ya, coba cari gitu. Itu tergantung kreasi daripada masing-masing mahasiswa lah ya. Mau dia sajikan dengan baik seperti apa. Saya juga di blog saya bisa dilihat. Coba buka blog saya yang judulnya KP, itu ada beberapa miniatur mahasiswa yang sudah selesai. Ya, ada kalau yang agak kreatif ya, kalau dia memakai tower crane, bisa dia pasang tower crane-nya sana, atau dia menggunakan peralatan. Coba cari objek tertentu yang menarik. Ya, jadi tidak saya batasi lah, harus detailnya seperti ini. Jadi boleh dari mahasiswa tentukan. Yang penting objeknya itu menarik. Ya. Oke, mungkin kita diskusi dulu sebelum kita kembalikan ke Bu Rin. Ya. Pak, untuk skala miniatur tuh Pak, bebas atau ditentukan Pak? Besarnya jangan terlampau besar, ya. Panjangnya saya kira idealnya sebesar laptop lah, ya. Idealnya jangan panjang-panjang betul, 40 sentian, ya. Sekitar 40 sentian lah itu, ya. Jangan besar-besar, karena nanti kan
ada miniaturnya, kita tutup dengan kaca, jadi jangan berat-berat kita bawa itu. Ya. Ya, Pak. Plus minus 40 cm udah cukup besar itu. Ditentukanlah skalanya berapa nanti, ya. Baik, berarti kami hanya menampilkan strukturnya aja, Pak, nggak perlu arsitekturnya. Sebahagian ya namanya struktur ya, tentu ada dindingnya atau apa ya, sebagian ada dinding, sebagian tidak, boleh gitu kan. Ya. Oh, ya, baik. Tidak terlampau kaku lah, ini namanya kreasi dari mahasiswa kan. Ya. Oke, masih ada? Masih ada? Tidak, Pak. Tidak ada lagi. Jadi saya berharap dari diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, ya. Ya, mungkin sekian dulu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Rin untuk menutup pertemuan ini. Silakan, Bu Rin. Ya. Terima kasih Pak Roni. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup untuk asistensi KP hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.